for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to. Di langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mendownload Smart PLS adalah kita ketik Smart PLS 4 di Google atau Chrome, lalu kita pencet link yang paling atas dan download for Windows. Download Windows Installer. Setelah itu kalian bisa lihat di icon download bagian kanan atas Chrome dan kita tunggu aja proses mendownloadnya sampai selesai. Memang memakan waktu cukup lama terlebih jika sinyalnya buruk. Setelah selesai di-download, langsung saja kita open dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu kita klik aja next. Dan tunggu lagi hingga installnya selesai. Setelah selesai, kita langsung bisa run dan create a desktop icon, lalu klik finish. Tunggu hingga Smart PLS terbuka. Dan tunggu muncul pilihan seperti yang ada di layar. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa klik yang free trial 30 hari karena kalau kita pakai yang student itu tidak akan lengkap fiturnya. Di sini kita bisa langsung masukin email, first name dan last name, lalu klik I agree to receive further marketing communication. Lalu tinggal kita submit. Dan tunggu proses loading hingga selesai, lalu kita bisa salin license key-nya dan start usage. Jadi di sini Smart PLS sudah siap untuk digunakan. Untuk bagian outer model, di sini kita akan menguji apakah indikator-indikator yang ada sudah benar-benar mencerminkan variabel latennya masing-masing, meliputi outer loading, construct reliability and validity, serta discriminant validity. Oke, sebelum masuk Smart PLS, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah membersihkan data terlebih dahulu. Hapus semua komponen di tabel kecuali judul, kolom, dan angka datanya. Lalu setelah itu kita harus simpan data Excel-nya dalam format CSV yang bisa kalian lihat di layar. Nah, di sini kita taruh di folder yang udah kita siapin. Lalu di sini kita ganti menjadi CSV. Oke, jika sudah, langsung saja kita save. Yap, dan kita langsung beralih ke Smart PLS. Nah, di sini teman-teman kita harus nyiapin folder kosong untuk menambahkan new project workspace-nya. Jadi nanti semua data akan kita taruh di folder kosong ini. Jika muncul seperti ini, berarti folder yang kalian pilih tadi itu belum kosong. Jadi kita harus benar-benar punya folder kosong untuk nyimpen tugas-tugas kita nantinya. Nah, di sini kita buat ulang, kita buat new folder. Lalu kita select folder. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini dan tulisan C usernya sudah berganti, berarti foldernya sudah selesai dibuat. Setelah itu kita klik new project di bagian kiri atas. Dan isi namanya sesuai kebutuhan penelitian kalian. Jika sudah langsung kita create aja.
Karena kita memakai untuk kebutuhan UAS, maka kita tulis di sini untuk UAS statistika. Nah, jika proyek sudah muncul di panel sebelah kiri, klik import data file dan pilih file CSV yang sudah kita ubah dari Excel tadi. Jadi kalian harus benar-benar ingat di mana file itu disimpan ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita open. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Kalau datanya langsung bisa ada tulisan impor, berarti formatnya sudah benar. Tapi kalau ada kendala, kemungkinan besar masih ada variabel yang tidak dibutuhkan tercampur di dalam file CSV tersebut. Jadi, perlu dicek ulang. Oke, setelah data masuk, kita bisa langsung back di sebelah kiri atas. Oke, lalu kita create model di bawah UAS statistikanya. Di sini kita bisa pilih PLSM. Nah, dan beri nama modelnya lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian. Jika sudah, langsung saja kita save. Oke, teman-teman, jika kalian sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung aja ke latent variable dan kita bisa klik di mana aja di sini untuk memunculkan lingkaran. Di sini ketik semua nama variabel sesuai yang ada di list kiri seperti KP, HG, PR, dan KPL. Ini bebas ya teman-teman, kalian bisa klik dimanapun. Lalu buat menyusun laginya kita bisa pilih ke select di samping latent variable untuk memindahkan bulatan-bulatan ini. Sebelum itu kita bisa drag. Nah, oke, di sini kita susun dulu. Supaya nanti tampilannya terlihat lebih rapi. Baik, setelah rapi seperti ini, kita drag listnya yang di samping kiri ke laten yang sudah kita buat di tengah-tengah ini. Semisal KP, kita drag KP1 sampai KP5, lalu kita drag ke si KP yang ada di tengah-tengah. Lakukan semuanya sama seperti itu untuk semua variabel. Oke, kalau sudah disusun seperti ini, kita bisa merapihkan list-list ini dengan klik kanan pada mouse atau pada laptop, lalu pilih mau diarahkan kemana. Jika tampilan variabel sudah rapi, kita klik connect di atas, lalu konekkan variabel X ke variabel Y. Karena di sini variabel X-nya adalah KP, HG, dan PR, maka kita konekkan seluruhnya ke KPL sampai bulatan itu berwarna biru. Setelah berwarna biru, kita bisa langsung ke calculate, pilih PLSM algorithm, lalu kita start calculation.
Baik teman-teman, jika sudah muncul bagian ini, kita langsung saja ke outer loading. Lalu kita catat indikator yang berwarna merah di bawah 0,6. Lalu hapus satu persatu dan hitung ulang sampai semuanya hijau. Nih, semisal ada list merah seperti ini, jadi bisa kita tandai dulu di buku atau di catatan apa saja indikator merahnya. Setelah indikator merahnya dicatat, kita bisa back, lalu hapus indikator merah di bawah 0,6. Kita tunggu prosesnya. Kita scroll sampai bawah, kita lihat indikator merah mana saja. Oke, setelah dicatat kita bisa edit, tombol edit. Nah, di sini kita bisa klik delete di samping kanan atas. Kita klik delete di samping kanan atas. Kalau sudah kita klik, kita langsung hapus indikator merah yang tadi sudah kita catat satu persatu. Ya, kita hapus satu persatu. Yang di bawah 0,6 dulu ya teman-teman, karena kalau kita calculate lagi nanti hasilnya bisa berubah. Oke, kita kembali calculate PLSM algorithm dan start calculation. Kita kembali lagi buka outer loading. Dan di sini masih ada indikator yang merah nih teman-teman, tapi ada yang berubah juga sebelumnya dari merah ke hijau. Maka dari sini kita langsung hapus, kita catat dulu indikator yang merah, lalu langsung kita hapus kembali. Oke, kita ikutin tutorialnya. Kalau udah dicatat kita bisa edit lagi, delete, dan kita hapus indikator berwarna merah. Sehingga hasil akhirnya kalau di video ini menyisakan HJ1, HJ3, KP tetap lengkap 5 indikator, PR juga lengkap 5 indikator, dan semua nilai di atas ini sudah di atas ambang 0,708 sampai 0,70. Jadi, seluruh indikator yang tersisa dinyatakan reliable. Sudah hijau semua ya teman-teman. Di sini kita bisa lanjut memeriksa di construct reliability and validity. Alpha 0,827, RHOA 0,833, composite reliability 0,878, AV-nya 0,590, semua kriteria terpenuhi. Composite reliability-nya AV juga terpenuhi, teman-teman. Lanjut kita ke discriminant validity. 6 pasang yang diuji, seluruh nilai berada di bawah ambang 0,85. Jadi discriminant validity terpenuhi, artinya keempat construct ini memang mengukur hal yang berbeda satu sama lain. Nilai tertinggi ada di pasangan PR KPL 0,644 dan KPL HG 0,615, tapi keduanya masih aman jauh di bawah batas. Oke teman-teman, mungkin jika kalian mau simpan, kalian bisa Excel di atas, lalu checklist hanya 2 dan langsung aja kita ekspor dan simpan ke folder yang sudah kita buat tadi. Maka otomatis perhitungan yang sudah kita lakukan tadi berubah menjadi format Excel dan bisa kalian lihat di Excel tanpa harus membuka aplikasi Smart PLS lagi. Selesai sudah perhitungan untuk outer model kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan inner model.
Memang ekspornya cukup lama, jadi kalian bisa menunggu dengan sabar. Lalu kalian bisa lihat di file explorer untuk hasilnya. Sudah tersimpan kalau sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke evaluasi model struktural atau inner model. Setelah model pengukuran atau outer model dinyatakan valid dan reliable, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi hubungan antar konstruk pada inner model. Jadi pengujian ini dilakukan menggunakan beberapa algoritma pada Smart PLS, yaitu PLSM algorithm, bootstrapping, dan PLS predict. Jadi di sini kita klik calculate, kemudian menjalankan PLSM algorithm, lalu start calculation. Setelah selesai, kita scroll ke bawah dan pilih collinearity statistic atau VIF. Di sini ada outer model list, inner model matrix, dan inner model list. Setelah dilihat pada inner model, untuk mengetahui apakah terdapat masalah multicollinearitas antar variabel bebas. Jadi nilai VIF pada jalur HG ke KPL sebesar 1,007, KP ke KPL sebesar 1,022, dan PR terhadap KPL sebesar 1,015. Seluruh nilai tersebut berada jauh di bawah batas 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multicollinearitas. Dengan demikian, koefisien jalur pada model diinterpretasikan dengan baik karena tidak mengalami distorsi akibat korelasi antar variabel independen. Lalu kita klik edit dan calculate kembali untuk melakukan hasil bootstrapping. Melakukan proses bootstrapping dan pilih bootstrapping dan pastikan di sini subsamplesnya ada 5000. Dengan confidence interval methodnya ini bias corrected and accelerated, dengan test type-nya two-tailed dan significance levelnya 0,05, random number generatornya ini fixed. Lalu start calculation. Setelah selesai, kita ke path coefficient. Jadi, berdasarkan hasil pengujian, seluruh hubungan antar variabel terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap KPL karena masing-masing memiliki p-value di bawah 0,05. Hubungan HG terhadap KPL memiliki koefisien sebesar 0,359 dengan nilai theta statistik sebesar 4,843 dan p-value sebesar 0,000. Hubungan KP terhadap KPL memiliki koefisien sebesar 0,231 dengan nilai theta statistik sebesar 3,361 dan p-value sebesar 0,001. Sementara itu, hubungan PR terhadap KPL memiliki koefisien terbesar yaitu 0,417 dengan statistik sebesar 5,403 dan p-value sebesar 0,000. Dan berdasarkan hasil tersebut, PR menjadi variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap KPL, diikuti oleh HG, sedangkan KP memiliki pengaruh paling kecil. Meskipun demikian, ketiga variabel tetap terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu kita ke edit dan calculate kembali, dan pilih PLSM algorithm. Lalu pada quality criteria pilih R-square, jadi nilai R-square untuk KPL sebesar 0,400, sedangkan adjusted R-square sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa variabel HG, KP, dan PR secara bersama-sama mampu menjelaskan 40% variasi pada variabel KPL, sedangkan 60% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Jadi berdasarkan pedoman umum, nilai tersebut berada di antara kategori lemah dan moderat, namun lebih mendekati kategori moderat. Selanjutnya, kita pilih F-square, jadi variabel HG terhadap KPL memiliki nilai 0,213 yang termasuk kategori sedang. Variabel KP terhadap KPL memperoleh nilai 0,087 sehingga berada di antara kategori kecil dan sedang, serta menjadi variabel dengan kontribusi paling rendah. Sementara itu, variabel PR terhadap KPL memiliki nilai 0,286, termasuk kategori sedang yang merupakan kontribusi terbesar di antara ketiga variabel. Hasil ini konsisten dengan nilai path coefficient yaitu PR dan HG memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan KP. Lalu kita ke edit dan calculate kembali, namun kali ini kita pilih PLS predict. Lalu di sini kita pilih PLS predict LV summary. Jadi
ditampilkan untuk nilai Q-square predik untuk KPL sebesar 0,337 karena nilainya lebih besar dari 0, maka model memiliki relevansi prediktif. Setelahnya kita pilih PLS predik MV Summary. Jadi karena tingkat indikator KPL2 memiliki nilai 0,203, sedangkan KPL4 sebesar 0,272. Jadi nilai tersebut juga berada di atas 0. Apabila dibandingkan dengan linear model, nilai RMSE PLSM juga lebih kecil. Untuk indikator KPL2, nilai RMSE PLSM sebesar 0,705, lebih rendah dibandingkan linear model sebesar 0,745. Sementara itu, untuk indikator KPL4, nilai RMSE PLSM sebesar 0,675, lebih kecil dibandingkan linear model sebesar 0,723. Oleh karena itu, model dinyatakan memiliki kemampuan prediksi out of sample yang baik dan lebih unggul dibandingkan model prediksi sederhana. Lalu kita ke edit, klik calculate dan PLSM algorithm. Di sini kita scroll ke bawah sampai menemukan model fit. Jadi pada model fit nilai SRMR sebesar 0,080 baik pada saturated model maupun estimated model. Nilai ini berada tepat di batas ambang 0,08. Sehingga model masih dapat dikatakan memiliki tingkat kecocokan yang dapat diterima. Selain itu, nilai NFI sebesar 0,655, namun ukuran model fit pada metode PLSM umumnya hanya digunakan sebagai informasi pendukung karena pendekatan ini berfokus pada kemampuan prediksi dibandingkan kecocokan model. Dengan demikian, seluruh tahapan pengujian outer model maupun inner model telah selesai dilakukan. Selanjutnya, hasil analisis dapat diekspor, dilakukan pengambilan tangkapan layar output yang diperlukan, kemudian disusun pembahasan berdasarkan hasil pengujian yang telah diperoleh. Down for this.